percaya Tuhan, perhatian-Mu kepada bangsa kami Tuhan, perhatian-Mu kepada kota kami tercinta Somlaki Bapa. Dan Kau tahu Bapa, ada banyak orang-orang percaya di tempat ini yang menyembah Engkau, yang memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan hamba percaya Kau memberkati kota atas Somlaki ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari tegur kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nasihati kami dengan firman-Mu Bapa. Kuatkan hati kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus, agar kami pulang dengan sesuatu yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan, agar kami pulang siap menyampaikan berita Injil di luar sana Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang berdiam di dalam kehidupan kami masing-masing. Buka pikiran, telinga, dan hati kami Tuhan, agar kami bisa menangkap pesan firman-Mu atas kehidupan kami di siang hari, pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya kuasa-Mu nyata atas tempat ini. Tidak ada kuasa-kuasa selain daripada kuasa-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami siap menegakkan firman-Mu. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sudah duduk ya. Shalom. 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 Ini yang keras cuma Ibu Gembala aja nih, karena beliau hari ini bertambah usianya 1 tahun ya. Ayo semuanya bangkit diri, ucapkan selamat ulang tahun Ibu Gembala gitu ya. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. Ayo berdiri semuanya. Satu, ayo semuanya berdiri dong. Ibu di sini boleh lah. Sebelum khotbah kita senang-senang dulu ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. Nanti aja makan-makannya Bu ya. Diundang makan-makan Bu ya semua ya. Baik Bapak Saudara, terima kasih banyak buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan semua staf pengembalaan dan majelis yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Dan saya tetap dikasih tema yang sama untuk hidup tidak bercela. Ketika ngomong tentang hidup tidak bercela, saya mencoba mencari arti tentang kehidupan yang tidak bercela. Kata bercela itu berarti ada sesuatu yang tidak sempurna, ada sesuatu yang cacat, ada sesuatu yang kurang. Lalu kata hidup berarti sebuah aktivitas yang selalu bergerak, aktivitas yang dinamis bergerak terus, tidak akan berhenti. Jadi kehidupan yang tidak bercela, bagaimana kehidupan kita yang terus bergerak ini, jangan sampai kita mengalami cacat, jangan sampai kita mengalami sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Itu hidup tidak bercela. Dalam bahasa Alkitab, kita harus menjadi terang Bapak Ibu, seperti ini. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita tinggal di sebuah planet yang bernama Bumi, betul ya? Dan di dalam planet kita ada benda-benda penerang. Kita belajar sejenak ya. Ada benda-benda penerang yang ada di bumi kita. Ada yang tahu? Yang pertama, matahari. Ini foto dari handphone saya. Saya senang sekali melihat matahari, Bapak Ibu. Bukan pada waktu panas jam 12 siang, tidak. Itu berjemur namanya. Saya senang lihat matahari pada waktu terbit dan pada waktu terbenam. Ini salah satu spot yang saya paling sukai di Gunung Bromo, namanya Bukit Perahu. Nah, saya promosi lagi Bromo ini. Lalu ketika sunrise muncul, saya nggak pernah bosan lihat. Saya nggak terhitung berapa kali saya mengatakan tamu ke Bromo, dan setiap kali sunrise itu muncul, saya selalu melihat dengan senang sekali. Ada sebuah kedamaian yang saya rasakan, menjadi bukti, oh ya, hari ini saya mengalami hari yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu ketika matahari terbenam, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Selesai sudah hari ini. Kembali beristirahat dan menyiapkan tenaga untuk aktivitas besok hari lagi. Matahari. Lalu yang kedua ada yang namanya bulan. Matahari, bulan. Ini juga dari foto dari handphone saya. Ini di salah satu pojok di gereja kami di Sukapura. Saya naik ke lantai 2, tempat saya punya usaha roti, tempat kami punya usaha roti. Naik ke lantai 2. Pada waktu itu bulan purnama, sangat terang sekali. Saya lihat ke atas dan Tuhan kasih pemandangan atap gereja, Bapak Ibu. Atap gerejanya dari seng, tahu seng ya, yang sudah berkarat karena usia atapnya dengan saya lebih tua usia atap gerejanya. Luar biasa kata Om Gembala ya.
Dan saya melihat bulan purnama, wow indah sekali. Lalu saya foto, jadilah seperti ini Bapak Ibu. Matahari, bulan, dan yang terakhir apa? Bintang di langit. Ini juga pada waktu di Bromo juga tengah malam kurang lebih jam 11, jam 12 itu ketika bintang banyak sekali di bulan-bulan tertentu, kita bisa melihat Milky Way dengan kamera khusus, dengan handphone yang agak bagus kameranya. Ketika difoto bisa melihat Milky Way-nya seperti ini. Jadi ada matahari, bulan, dan bintang sebagai benda penerang di bumi. Dan kita, orang-orang percaya, ketika mengalami kehidupan yang tidak bercela, kita adalah orang-orang yang penerang di dalam kegelapan ini. Amin. Kita adalah orang-orang yang Tuhan tugaskan, Tuhan tetapkan untuk menjadi penerang di muka bumi ini. Itu kita. Oke, kita akan bahas di satu ayat Matius 5 ayat 16. Saya sudah siapkan, kita akan baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sekilas tentang Matius. Matius dituliskan oleh salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Dia itu mantan pemungut cukai, di mana pemungut cukai itu adalah penagih pajak dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Dia bekerja, jadi Romawi menetapkan pajak, misalkan Somlaki ada pajak untuk memakan 10%. Lalu dia menggandeng pihak swasta, namanya pemungut cukai ini, untuk menagih pajak dari rumah ke rumah itu. Dan pihak swasta ini diberikan kebebasan oleh kerajaan, kalau sekarang oleh bupati diberikan kebebasan untuk menarik pajak standarnya 10%, dia boleh mengambil keuntungan lebih dari standarnya. Itu pemungut cukai. Makanya dia dibenci dan dianggap sebagai lintah darat atau orang yang berdosa karena dia mengambil lebih daripada hak untuk kerajaan. 10% tadi itu pemungut cukai. Dan Matius adalah aktivis yang suka menagih-nagih pajak itu lebih dari normalnya. Sisanya masuk keuntungan ke dia. Lalu selain pemungut cukai, dia juga ternyata seorang Yahudi. Berarti orang Yahudi itu diwajibkan dari usia 7 sampai 13 tahun kalau tidak salah, waktu saya ingat itu, dia diwajibkan untuk belajar di sinagog, belajar tentang ilmu Yahudi. Jadi dia berpendidikan. Kemudian ada latar belakang juga. Latar belakangnya begini Bapak Ibu. Di sana ajaran Kristen, yaitu tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, dianggap sebagai ajaran sesat. Di mana ajaran sesat itu mereka berkata, ini bukan Tuhan Yesus yang saya inginkan untuk datang ke dunia. Ini adalah Tuhan Yesus, anaknya Yusuf tukang kayu, anaknya Maria yang hamil di luar nikah. Yesus yang saya inginkan itu adalah keturunan raja. Itu pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan mereka juga punya pemahaman tentang Allah itu bukan Allah yang imanen. Imanen berarti Allah yang dekat dengan kita, Allah yang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang tinggal bersama dengan kita. Mereka nggak percaya. Mereka meyakini Allah yang saya sembah adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh. Nah kalau kita kan menangis saja Tuhan sudah tahu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Nangis saja dia tahu Pak Ibu. Apalagi kita ngomong, gitu. Dengan bahasa apapun dia mengerti. Jadi mereka gak senang dengan Allah, dengan Tuhan Yesus yang imanen itu. Kemudian berkembang ajaran Yudaisme. Jadi Yudaisme itu salah satu ajaran dari suku Yahudi ini yang percaya bahwa Yesus ini bukan Mesias yang saya sampaikan tadi itu. Yesus ini bukan Allah karena dia anaknya tukang kayu. Lalu tujuan penulisan dari Injil Matius ini, nah ini saya lupa. Jadi orang Kristen pada waktu itu mengalami krisis identitas. Mereka orang-orang percaya diperhadapkan dengan krisis identitas. Apakah saya harus mengikuti ajaran Yahudi atau saya harus mengikuti ajaran yang baru? Dari mereka-mereka pengikut Yesus ini, pengikut Kristus, dinamakan Kristen, Kristus kecil, itu sebuah hinaan ejaan bagi mereka yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Apakah saya harus mengikuti yang ini, ajaran yang baru ini? Nah, mereka mengalami krisis identitas. Kemudian Matius itu adalah seorang saksi mata kehidupan Tuhan Yesus. Ingat, saksi mata. Di gereja ini banyak orang-orang yang menjadi saksi mata bagaimana awal mula GBI Hati Hamba ini berdiri. Betul Pak ya?
Ada yang tahu bagaimana dulu perjuangan Bapak Gembala ini. Anaknya berapa Pak? 5 Pak ya? 6. Anaknya 6, masih kecil-kecil semua. Berjuang mencari nafkah, berjuang bekerja, berjuang juga menunaikan amanat agung Tuhan Yesus, merintis gereja ini. Pasti ada saksi mata. Dan saksi mata itu ketika ditanya secara langsung, dia bisa menceritakan secara detail. Itulah hebatnya otak kita Bapak Ibu. Tidak dibatasi oleh waktu. Saksi mata ini bisa menceritakan dengan detail. Oh dulu ibu begini, oh dulu bapak begini, oh dulu mereka setengah mati, gerejanya nggak seperti ini, belum ada AC, nggak ada musik lengkap. Sekarang saya dengar mau bangun gereja baru lagi di atas. Ada saksi mata. Dan Matius ingin menuliskan. Dia ingin menuliskan supaya orang suatu saat nanti bisa membaca tulisannya dan meyakini, aku saksi mata kehidupan Tuhan Yesus. Itu Matius. Dan dia ingin mengatakan, aku saksi mata dan Yesus yang saya layani, guru saya ini adalah Allah yang dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Itu nyata. Dan dia ingin menuliskan dengan detail pelayanan Yesus, kehidupan Yesus selama kurang lebih 30 tahun. Dia hanya diam bersama-sama dengan keluarganya. Tapi di 3,5 tahun berikutnya, dia mulai menyatakan keberadaannya. Dan Matius saksi mata daripada hal itu. Dia juga menjadi saksi mata tentang kronologis bagaimana kematiannya, bagaimana dia ditangkap pada waktu di bukit mana? Golgota. Dia saksi mata semuanya. Dia ingin menuliskan dengan detail. Kembali kepada tema, kita sebagai orang-orang terang di muka bumi ini, bagaimana supaya hidup kita tidak bercela, bagaimana supaya kehidupan kita sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Takdir kita jelas, kita adalah terangnya. Bagaimana supaya hidup kita tidak bercela? Saya kasih 3 poin pada pagi hari ini. Saya singkat menjadi 3T, ya, biar mudah diingat. T yang pertama, bagaimana supaya hidup kita tidak bercela? Tetap baik kepada yang tidak baik. Loh, kok hilang? Oh, ada di sini. Tetap baik kepada yang tidak baik. Kalau tetap baik kepada yang baik itu gampang Bapak Ibu. Tetapi kalau tetap baik kepada yang tidak baik, itu hal yang sangat-sangat susah untuk kita lakukan. Kita baik kepada orang yang baik sama kita, itu wajar. Tapi kita baik kepada orang yang tidak baik, kepada orang yang fitnah kita, kepada orang yang melukai hati kita, itu hal sesuatu yang hebat. Ada ayatnya, Matius 5, kita buka yang 16 saja. Oh ini, Matius 5, 15 dan 16, tapi kita akan baca bagian yang ke-16 nya saja. Nah, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di ayat yang sebelumnya ada tentang pelita. Dikatakan pelita dinyalakan nggak mungkin di bawah, tapi di atas. Kaki Dian itu menerangi semuanya. Nah, kita akan belajar dulu di poin ini tentang kaki Dian. Ada yang namanya Dian di sini? Bukan kakinya Dian ya. Jangan sampai kita mikir, jangan-jangan ini kakinya Dian yang kita pelajari. Kita akan melihat apa itu kaki Dian. Kaki Dian itu adalah, nah ini Bapak Ibu. Seperti ini bentuknya kaki Dian itu. Dia sebuah perabot rumah tangga pada waktu itu. Jadi orang-orang itu memiliki seperti ini karena pada waktu itu belum ada listrik, tidak ada PLN. Jadi mereka penerangnya menggunakan lampu dari api dan dinamakan pelita. Dan ada sebuah perabot rumah tangga yang mereka sebut dengan kaki Dian, bentuknya seperti ini, dan hampir setiap rumah-rumah memilikinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kaki Dian dikhususkan juga untuk kemah suci yang terbuat dari emas murni seberat 1 talenta, kurang lebih 34 kg.
ya 2 kali beratnya saya lah, 34 kg gitu ya. Dan dia punya tingginya kurang lebih 150 cm. Kalau saya 150 kotor tinggi dikit gitu ya. Jadi ya kurang lebih seginilah kaki dia itu. Saya nggak sampai 160 Bapak Ibu, mengakui lah ya. Jadi tingginya kurang lebih seperti ini kaki dia. Dan bentuknya beberapa tahun yang lalu ada pihak dari Katolik yang mengklaim aku memiliki kaki dia yang asli satu-satunya di dunia dan tidak ada yang punya. Lalu mereka bikin pameran. Ini dia yang asli katanya. Dia bikin pameran ini Katolik ini di Israel. Waktu itu saya belum pernah ke sana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kembali udah pernah ke sana ya. Jadi ini kaki dia. Fungsinya sebagai benda penerang. Nah, pelita penerangnya itu di sini, dinyalakan di sini, lampu-lampunya itu. Jadi ketika tingginya 150 cm, kurang lebih seperti ini, ketika dinyalakan bisa jadi akan menerangi seluruh ruangan. Lalu Tuhan berkata, hidupmu itu harus menjadi terang. Karena apa? Semua orang dapat dengan jelas melihat kehidupan kita. Amin. Kita tidak bisa mencegah orang berkata apa tentang kita. Mereka bisa melihat semua perbuatan baik kita, dan mereka juga bisa melihat semua perbuatan tidak baik kita. Mereka melihat semuanya, siapa diri kita. Kalau kita tetap baik kepada yang tidak baik, itu merupakan sebuah keteladanan yang tanpa kita buat-buat, dan mereka di luar sana bisa melihat, wow, orang ini bisa baik, padahal orang ini sudah sangat jahat sekali loh ya. Tapi kenapa dia bisa baik kepada yang jahat ini? Tetap baik kepada yang tidak baik. Kalau baik kepada yang baik itu gampang Bapak Ibu. Tetap baik kepada yang tidak baik. Jadi mari, salah satu hal bagaimana hidup kita supaya tidak bercela, lakukan ini. Tetap baik kepada yang tidak baik. Hal yang kedua, setelah tetap baik kepada yang tidak baik, kita akan melihat T yang kedua. Tetap rendah hati kepada yang tinggi hati. Tetap rendah hati kepada yang punya duit? Enggak. Tetap rendah hati kepada yang kaya? Tidak. Tapi tetap rendah hati kepada yang mereka tinggi hati. Ada ayatnya Bapak Ibu. Matius 5 ayat 11 berkata seperti ini. Berbahagialah kalian kalau dicela, dianiaya, dan difitnah demi aku. Dalam arti lain, saya menemukan dalam arti lainnya seperti ini. Saya menekan seperti ini. Diberkatilah kamu apabila ada orang yang mencelamu dan menganiayamu dan mengatakan segala macam perkataan jahat terhadapmu dengan fitnah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Biasanya orang yang semakin baik, orang yang semakin taat melakukan firman Tuhan, itu tantangannya akan semakin besar. Orang yang semakin baik akan dipandang sebelah mata karena sok suci, sok baik. Oh, dia sok seperti orang yang paling kudus. Oh, dia orang yang sepertinya yang paling baik hati. Kita akan merasa, kita akan dipandang seperti itu. Dan akan digunakan berbagai macam cara agar kita yang awalnya tampak baik ini harus menjadi tampak tidak baik oleh karena omongan, perbuatan orang-orang di sekitar kita. Orang yang tinggi hati, sekarang kita akan lihat dari sudut pandang orang yang tinggi hati. Di Alkitab orang yang tinggi hati itu kebanyakan orang Farisi, Bapak Ibu. Di dalam Matius 5, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Matius pertama kalinya, ayo ikut aku. Lalu Tuhan mengajak pemungut cukai, para sahabat-sahabat, teman-teman, besti-besti dari Matius ini untuk makan bersama. Kalau di Injil yang lain itu ketemu dengan Sakius juga. Lalu dia berkata, Sakius turun. Dia pendek, lebih pendek dari saya Sakius itu. Sakius turun. Aku mau ke rumahmu untuk makan. Lalu Sakius mengajak semuanya. Alkitab mencatat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa
untuk makan di sana. Lalu orang Farisi melihat hal itu. Nah, ini yang tadi saya katakan, orang baik pasti akan dipandang tidak baik oleh orang yang memang hidupnya tidak mau dibuat baik. Lalu orang Farisi melihat itu, ih, kenapa engkau mau makan sama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Orang yang tinggi hati seperti Farisi akan memandang segala sesuatu dengan kacamata tinggi hati, Bapak Ibu, kesombongan dan keangkuhan, dan mereka memiliki sudut pandang untuk selalu merendahkan orang lain. Hati-hati, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Orang Farisi selalu melihat orang itu bersalah akan selamanya salah, orang itu berdosa akan selamanya berdosa. Itu orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus menegur dengan penuh kasih. Dia berkata kepada orang-orang Farisi, berkata seperti ini. Yesus mendengar dan berkata kepada orang-orang Farisi itu, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lalu dia ngomong lagi, jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kata persembahan itu tentang materi, Bapak Ibu. Orang Farisi paling taat untuk melakukan persembahan dan persepuluhan, paling taat. Lalu, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Suatu waktu itu saya masih bujang, saya masih belum menjadi pendeta penuh, saya masih membantu pelayanan daripada papa saya di Sukapura, dan papa saya dibantu oleh salah seorang anak rohaninya yang memang disiapkan untuk menjadi hamba Tuhan juga. Jadi saya masih berkelana ke dalam kehidupan yang tidak baik, dan tiba-tiba saya kembali, saya masuk sekolah teologia dan saya diperbantukan untuk membantu pelayanan di Sukapura, di tempat saya. Ada sebuah kasus di jemaat kami pada waktu itu. Ada satu jemaat yang dia berselingkuh dengan wanita, tentunya ya, bukan selingkuh dengan pria, bahaya. Ada satu jemaat yang berselingkuh dengan wanita lain, dan akhirnya dari selingkuhannya ini dia memiliki anak, bukan sekali, 2 kali, Bapak Ibu. Coba, anak yang pertama lahir, saya pikir sudah selesai. Ada lagi anak yang kedua. Nah, di kisah yang anak yang kedua ini saya ada di Sukapura. Lalu oleh salah seorang anak rohaninya Bapak ini, dia datang ke rumahnya Bapak itu. Pak, jangan di gereja dulu ya. Nanti apa kata orang? Orang pasti akan melihat, loh, di gereja kok boleh istrinya punya 2? Karena mereka tinggal serumah ternyata. Singkat ceritanya, saya datang ke sana, saya datang kepada Bapak itu, dan ketika saya peluk, dia menangis jadi-jadinya. Dalam bahasa Jawa dia bilang seperti ini, dia orang tidak mampu, Bapak Ibu. Sudah nggak mampu, nakal lagi. Nah, dia berkata dalam pelukan saya, apa karena lantai rumahku dari tanah, aku nggak boleh ke gereja? Kalau mereka lantainya dari ubin itu ini kayak gini, mereka boleh ke gereja. Saya bilang ini, Pak, udah, aku menerima Bapak, berarti Bapak juga harus siap tetap beribadah. Ajak istrimu. Kalau yang kedua mau diajak, monggo silakan, saya bilang gitu. Dan anak yang kedua ketika lahir, proses dari istri yang pertama, waktu anak yang pertama istrinya sangat sakit hati dan menolak. Tapi ketika anak yang kedua kejadian lagi, istrinya bisa mengampuni suaminya, memaafkan suaminya. Dan yang menarik lagi, pada waktu menjelang hari lahiran, suaminya sedang berada di desa sebelah yang jaraknya 1 jam dengan kendaraan bermotor. Istri tuanya ini memanggil ojek, maaf ya, istrinya ini agak pincang, Bapak Ibu, jalannya nggak normal. Jadi dia dari jarak rumahnya ke jalan besar itu kurang lebih sekitar 100 meter. Dia jalan begini agak pincang, mencari ojek. Dia panggil ojek, datang ke rumahnya, dan dia, ayo dek, nang puskesmas sekarang, ayo dek kita ke puskesmas hari ini. Dia berbonceng 3 dengan tukang ojeknya, nggak bisa nyetir sendiri Bapak Ibu, jadi dengan ojeknya ke puskesmas. Dia menemani proses persalinan dengan normal. Lalu dia cerita sama saya loh yang cuci semuanya, baju dasternya, lalu kain batiknya itu.
maaf kata, sampai baju dalamnya saya cuci yang kena darah itu Pak Pendeta. Loh Bu, kok bisa Ibu seperti itu? Dia cuma bilang begini, dia tidak lulus SD Bapak Ibu, baca tulis dia susah, baca firman Tuhan masih mengeja. Dia berkata seperti ini, nggak tahu ya, kok hati saya rasanya sukacita ketika melakukan ini. Yang ngomongnya pakai bahasa Jawa. Dan anaknya ketika lahir, saya kasih nama Jose. Jose itu dari bahasa Ibrani, artinya Yosua. Yosua ditarik lagi kata turunannya dalam bahasa Ibrani, ketemu kata Yesus, artinya seorang pemimpin. Dan hari ini anak ini sudah kelas 2 SMP. Dia tinggal dengan saya di gereja. Sejak dia kecil, waktu dia datang sekolah minggu, dia selalu bilang, aku ingin jadi seperti Samuel, jadi pendeta. Jadi ketika saya dengan istri memberikan kesempatan dia tinggal di gereja, senang sekali dia. Dan dia aktif membantu pelayanan kami. Dia nggak bisa main musik, nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisa naik motor. Jadi dia antar jemput jemaat yang jauh-jauh, sampai 3 kali, 4 kali balik ke gereja. Antar jemput nenek-nenek yang tua-tua ini dia jemput semua. Bagaimana kita tetap baik kepada tetap rendah hati kepada yang tinggi hati? Keteladanan kita Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ini sebuah kisah di Alkitab yang tidak ada di kepercayaan-kepercayaan lain. Pembasuhan kaki. Dan Yesus melakukannya ketika dia tahu, dia Allah yang Maha tahu, tetapi di dalam kemanusiaannya dia mengetahui bahwa Yudas akan berkhianat. Dia melakukan hal itu, dia buka jubahnya, dia ambil baskom, kalau bahasa sekarang baskom ya, dia ambil baskom, dia tuangkan air, dan dia basuh semua satu persatu kakinya murid-muridnya itu. Melayani. Tetap rendah hati kepada yang tinggi hati, artinya apa? Tuhan ingin memberikan keteladanan, kau harus tetap baik kepada mereka yang bercela, kepada mereka yang berdosa. Kau harus berikan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan hidup, karena orang bisa berubah ketika dia diterima. Amin. Orang bisa berubah dari kehidupannya yang bercela menjadi tidak bercela ketika ada penerimaan. Tetap rendah hati kepada yang tinggi hati. Yang terakhir dari saya, tetap bercahaya di semua tempat. Tadi yang pertama apa? Tetap baik kepada yang tidak baik. Yang kedua, tetap rendah hati kepada yang tinggi hati. Dan yang ketiga, tetap bercahaya di semua tempat. Ayatnya berkata seperti ini, kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Saya memberikan arti yang secara sederhana. Ini artinya agak, kalau saya bilang ruwet ya, tapi saya sederhanakan. Artinya begini, kita lihat lampu ini. Apakah lampu dipasang di bawah? Tidak. Kenapa di atas? Saya menerangi. Bapak Ibu punya lampu yang model-model seperti ini, beli di DIY ya, DIY di Jalan Poros ya. Di tempat saya tuh lumayan kota pariwisata, tapi nggak ada DIY Bapak Ibu. Semua lagi ada, hebat berarti. Dan harganya sama lagi kayak di Jawa. Nah, lampu itu posisinya di atas. Fungsinya untuk menerangi, benar ya? Kalau lampu di bawah hanya hiasan. Artinya berarti posisi hidup kita, identitas hidup kita itu pasti di atas. Orang-orang percaya itu pasti hidupnya di atas, meskipun dia sedang jatuh secara ekonomi, jatuh dalam dosa, tetapi secara posisi dia di atas identitasnya, karena dia adalah terang itu. Makanya orang bisa melihat, mau baik tidak baik, orang bisa melihat bagaimana hidup kita, karena kita posisinya di atas. Seperti sekarang saya ini, 1, 2, 3, saya di atas posisinya. Kalau Bapak Ibu berdiri, saya bisa melihat atas kepalanya Bapak Ibu, karena saya lebih tinggi. Karena ada ini Bapak Ibu. Tapi kalau saya turun, saya begini lihatnya. Nah, kita posisinya di atas Bapak Ibu. Identitas kita di atas. Karena semua orang itu dapat dengan jelas melihat hidup kita. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu,
tanpa kita ceritakan, orang bisa melihat. Suatu waktu saya ngobrol dengan salah seorang bapak. Dia ngobrol begini, saya 2019 Pak datang ke Solo lagi. Lalu saya beribadah. Ibadah di mana Pak? Di GPI Hati Hamba. Oh iya. Dan waktu dia ibadah, dia mendengarkan khotbah dari salah seorang hamba Tuhan di sini. Mau saya sebutkan namanya? Rahasia. Dia mendengarkan khotbah dari salah seorang hamba Tuhan di sini, dan waktu itu khotbahnya tentang iman. Dia ngomong gini, Pak Pendeta, saya ingat betul yang dia khotbahkan. Itu terekam menancap di otak saya Pak, tentang iman. Saya penasaran loh, khotbahnya gimana Pak? Saya bilang gitu. Dia cerita, iman itu bukan hanya menerima, tapi memberi. Lalu dia kasih contoh Pak Pendeta. Contohnya apa? Abraham dengan Ishak. Dia memberi Ishak kepada Tuhan. Itu iman. Wah. Langsung dia, tapi sekarang saya nggak salah lagi Pak. Loh kenapa? Dia kayaknya lagi sedang mengalami kehidupan yang ya begitulah. Saya kasih semangat lagi. Datanglah. Mari Bapak Ibu, orang bisa melihat hidup kita. Begitu pentingnya kata keteladanan. Hidup tidak bercela. Bukan berarti kita hidup dengan pura-pura baik, pura-pura tidak bercela, tapi hiduplah apa adanya. Dan izinkan Roh Kudus yang diam dalam hidup kita merubah hidup kita dengan sendirinya. Bahkan kita nggak sadar kalau kita berubah. Dan akhirnya orang terdekat kita, suami atau istri kita bisa berkata, Papa sekarang bisa berubah ya? Saya ingin minum kopi lagi kan dengan teman-teman? Oh enggak adik, saya sudah berhenti. Mama, kenapa mama sekarang sering berkicau lagi? Kenapa mama sekarang paling diam gitu. Dia langsung bilang firman Tuhan, suamiku, Alkitab berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Karena identitas istri adalah penolong, bukan perongrong. Penolong kehidupan suaminya. Paulus mengatakan begini, kita itu surat pujian. Tahu surat pujian? Artinya surat pujian itu sebuah lagu yang dinyanyikan. Namanya pujian kan? Sebuah lagu yang dinyanyikan, di mana lagu itu bisa didengar oleh banyak orang. Tapi karena semakin canggih zamannya, jadi saya lihat Paulus ini hebat juga. Dia visioner. Dia berkata gini, pujian ini, pujian ini dapat dibaca oleh semua orang. Tadi pada waktu Bapak Ibu nyanyi pujian, ada yang tahu lagunya? Waktu lagu praise, saya aja nggak tahu. Tapi karena ada tulisannya di sini, saya bisa nyanyi. Bener kan? Karena dia semakin canggih. Saya bisa memakai layar ini untuk memberikan khotbah dengan baik. Karena ada teknologi. Nah, Paulus berkata, kamu adalah pujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Dia ingin mengatakan hari ini kehidupan kita itu bisa dibaca oleh semua orang. Dan hidup kita harus seperti sebuah pujian. Pujian yang membangkitkan semangat, pujian yang menguatkan orang lain, pujian yang bisa mengasihi orang lain. Itu hidup kita. Kehidupan yang tidak bercela, kita harus mampu tetap bercahaya di semua tempat. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Amin. Kehidupan itu seperti ini Bapak. Dan Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, pikulah salib. Ya toh? Akhirnya kita pikul salib kemana-mana. Berat Tuhan. Kok berat sekali salib ini? Aduh Tuhan, tetap baik kepada yang tidak baik. Susah Tuhan. Rendah hati sama yang sombong, orang salib Tuhan. Aduh susah Tuhan. Pikul salib. Akhirnya dia mulai berkata sama Tuhan, teteh manis gitu. Tuhan Yesus, beta pun salib terlalu berat, saya potong dikit ya. Lalu dia potong Bapak Ibu salibnya, dipotong.
Dan akhirnya setelah dipotong, wah, bersiul dia gembira. Dia melihat temannya yang satu gereja, salibmu terlalu berat kan? Aku ringan. Aku menerima kasih karunia dari Tuhan. Aku bisa menerima masalah yang lebih kecil daripada engkau. Ringan. Lalu dia melihat teman tetangganya pakai motor, lihat aku pakai mobil. Aku karena ikut Tuhan, aku rajin gereja. Salibnya semakin ringan. Di tengah perjalanan yang ringan ini, lama-lama dia capek juga menanggung beban. Akhirnya dia berhenti, tawar-menawar lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan, potong lagi ya, masalahku berat, tanggung jawabku besar Tuhan. Aku sebagai anak harus begini-begini mengikuti orang tua, capek Tuhan. Saya sebagai suami yang bertanggung jawab menjadi imam, aku gagal jadi imam Tuhan. Saya sebagai istri yang seharusnya setia kepada suami saya jatuh dalam perselingkuhan Tuhan. Capek. Tak potong lagi ya salibku Tuhan. Akhirnya dia potong lagi salibnya, Bapak. Dipotong lagi. Wih, Tuhan Yesus jangan banyak ya. Terima kasih banyak ya. Wih, senang dia. Berjalan lagi, semangat lagi menjalani kehidupan. Dia paling bahagia, wah, bersiul. Yang lainnya tetap berat, pikul salib, sangkal diri, mengampuni, mengasihi. Yang ringan ini aku bebas. Sampai satu waktu ada sebuah jurang di mana dia harus menyeberang ke seberang sana untuk mencapai kemenangan. Dia melihat yang lainnya. Weh, kawan-kawanku bisa menyeberang. Sahabatku bisa menyeberang. Bestiku ini kok bisa menyeberang. Lalu dia mendengar suara-suara secara audible dan dia berkata, oh, kependekan ya salibku ya. Aku nggak bisa melewatinya. Dia mendengar suara audible, gunakan salibmu untuk menyeberang itu. Tapi karena sudah terlalu banyak dipotong salibnya, nggak nyampe dia di seberang sana, Bapak Ibu. Tapi yang tidak dipotong, dia bisa menyeberang dengan baik. Hari-hari ini, ketika Bapak Gembala mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk hidup tidak bercelah, yuk kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetap baik kepada yang tidak baik, tetap rendah hati kepada yang tinggi hati, dan tetap bercahaya di semua tempat. Saya merasakan dan saya tahu, bukan sok tahu ya, bisa jadi Bapak Ibu ketika datang ke sini hatinya sedang gelisah. Yang datang ke sini mungkin sudah mengalami, yang muda-muda berpikir masa depan saya nanti bagaimana. Yang orang tua berpikir, apakah aku sanggup menemani anakku sampai dia dewasa nanti. Yang sedang bermasalah, Tuhan, usahaku mulai menurun, cicilanku tidak bisa menurun Tuhan. Ada banyak hal mungkin yang terjadi dalam kehidupanmu, mengalami kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan menghadapi hari-hari esok. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, jangan hidup bercelah. Ada 3 hal yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetap baik kepada yang tidak baik, tetap rendah hati kepada mereka yang tinggi hati, dan kita, destinasi kita, takdir kita, tetap percaya di semua tempat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, engkau mengingat sesuatu peristiwa-peristiwa. Saya pernah satu kali datang di sebuah acara KKR. Saya maju paling depan ketika ada altar. Saya masih muda, rambut saya panjang, saya pakai anting-anting dengan semua aksesoris saya. Saya maju paling depan dan saya didoakan. Wih, nangis sejadi-jadinya. Sekian tahun kemudian, ketika saya sudah masuk sekolah teologi ya, saya praktek di salah satu gereja di Surabaya.
Dan saya membawa anak-anak muda saya, anak-anak muda yang kami layani di gereja itu, menuju sebuah gedung untuk mengikuti ibadah bersama anak-anak muda di Surabaya. Dan ketika saya sampai sana, puji-pujian dan sebagainya, lalu datangnya waktunya khotbah, saya melihat pendeta ini, loh, ini kan pendeta yang dulu doakan saya waktu saya di Malang. Bapak Yusak Hadi Siswantoro, salah satu gembala dari Gereja Betani di Surabaya. Ini kan pendeta ini. Saya mau katakan begini, kehidupan itu terus bergerak, benar ya? Tidak pernah berhenti. Kita nggak bisa mengulang waktu yang sudah berlalu. Tapi mari hari ini ketika firman Tuhan menegur kita, menasihati kita, menguatkan kita, jangan keraskan hatimu. Datang sama Tuhan dan katakan, ya Tuhan, aku. Ini untuk aku firman-Nya Tuhan. Jangan kita berkata, ini cocok untuk dia, ini cocok untuk kamu, ini cocok untuk yang di rumah. Tidak. Tapi mari dengan kerendahan hatimu katakan, ya ini untuk saya Tuhan. Ya saya mengakui salah saya. Saya ingin berubah Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepadamu dan engkau dibuat menjadi kembali semangat, ayo semangat bergairah menjalani kehidupanmu. Jangan keraskan hatimu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bukan dengan